Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang stand-up komedian, aktor, dan juga pelantun lagu Komang yang hits banget sampai didengarkan hampir 1 miliar kali di seluruh platform digital. Ini dia Raim Laude. Dalam proses life journey-nya, Raim banyak mendapatkan banyak pelajaran hidup dari kata ikro. Dan itu melingkupi buku-buku yang dia baca, ilmu kehidupan dari almarhum sang ayah, dan ketika dia menemani ibundanya ke pasar atau bahkan membelikan bubur untuk istrinya. Jujur, banyak sekali pembelajaran yang gue dapatkan dari pembicaraan kita hari ini. Dan gue berharap tetangga-tetangga kita yang menonton juga bisa mendapatkan nilai-nilai baru yang berguna untuk kehidupan kalian. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Halo semua tetangga yang gue sayang dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa, gue akan ngobrolin soal life journey dan juga spiritual journey dari para tetangga kita yang berkunjung di sini. Tapi yang pastinya kalau misalnya kalian suka banget sama konten-konten kita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jadi bagian dari tribe kita dengan membeli official merchandise kita. Yo, yang seperti gue pakai sekarang ini, ada logo Daniel Tetangga Kamunya. Dan kalian bisa dapetin langsung dengan ngeklik QR code yang ada di sini. Ini akan membawa kalian ke toko online shop official kita. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya kalian udah beli, tag kita dong di Instagram ya. Dengan tag @DanielManantaNetwork. Dan jangan lupa dipakai juga dan gaya-gayaan di situ. But anyway, kalau misalnya kalian lebih suka mendengarkan podcast ini secara audio, kita udah ada di Spotify, Apple Podcast, search aja Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa untuk di-follow juga. Sekarang kita kedatangan satu orang tetangga yang menurut gue keren banget, lucu banget. Selain lucu, dia juga jago nyanyi juga. Tapi menurut gue podcast ini hanya untuk orang-orang yang frekuensinya sama-sama kita nih. Langsung aja, ini dia Raim Laude. Apa kabar, Im? Halo, baik. Waris apa? Lo tepuk tangan untuk diri lu sendiri ya? Yes. Kami by the way sebelum selalu aktivitas selain berdoa, tepuk tangan itu menjadi Penting. ritualnya kami. Kayak bunyi-bunyian. Oh gitu ya? Ya, serempak itu selalu bikin telinga kita kaget. Kayak dia pompa, dia kayak pompa semangat gitu ya? Ya, kayak kami kayak kopi nomor 2 begitu. Oh gitu. Tepuk tangan. Setiap saat kami kemarin waktu di kota Tarakan, kami makan, terus itu makanan enak sekali. Semua berdiri tepuk tangan. Saking tepuk tangan itu adalah serius. Jadi ya kayak iya juga ya. Tepuk tangan kayak misal kita mau tampil nih dari long flight yang begitu capek. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua, baru kita mulai doa, baru. Oh gitu ya. Saya tidak tahu ini kayak habit tapi No. Ini bener sih. Kayak gue ngerasa ya manusia itu memang harus dipump dengan sebuah keributan betul. Gitu. Kalau enggak iya ya, secara emosi. Tadi kayak refleks aja, saya baru sadar. Iya. Pas ditegur tadi. Enggak apa-apa. Tapi terima kasih sudah Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah hadir, Raim. Sudah aja kita ke kantor mahal ini. kita melihat capture Jakarta tadi sebagian ya. Luar biasa. Ketimpangan dan sudah lah. Kagak itu. Tapi Raim, gue sempat dengerin podcast lo, ngobrol-ngobrolan lalu juga gitu, dan abis itu gue juga of course dengerin lagu Komang juga gitu yang udah hits banget sekarang ini, udah didengar lebih dari 400 juta di Spotify dan berapa puluh juta di YouTube Music. YouTube saya seratusan lah. Seratusan. Ya. Hampir 130 juta. Dan itu belum terhitung re-uploader ya. Iya juga ya. Gila ya. Nah jadi kayak gila ya, lu selain sukses sebagai stand up comedian, sukses juga sebagai musisi, dan sekarang ini mau bikin film juga gitu. Film, ya. Ternyata Komang itu akan difilmkan juga, ke film, ya. diangkat ke layar lebar. Itu keren banget. Nah tapi sebelum semua kesuksesan itu, gue pengen lebih mengenal Raim secara lebih mendekat lagi gitu ya. Kita pengen memanusiakan seorang Raim lah kayak gitu kan. Jadi mungkin lu besar di Wakatobi? Lahir tumbuh besar sampai remajaku itu semua latar belakang hidupku Wakatobi. Saya selalu bilang kalau hidup dijadikan sebuah buku, bab pertamanya itu judulnya Wakatobi.
Bab yang saya jalani sekarang pernikahan dan retak rumah tangga. Buset. Amit, jangan. Yang itu nggak boleh dibicarain. Tapi bab 1 itu saya tulis judulnya sangat tebal, Wakatobi dan latar belakang dan Wakatobi. Wakatobi saya hidup besar, di mana suara angin lebih kencang daripada suara kita, di mana oksigen begitu, begitu lebih segar, tebal daripada polusinya. Betul. Dan kita bisa lihat bintang dan bulan begitu terang setiap malamnya. Saya baru sadar ini kenapa bintang dan bulan itu begitu penting, sebab sepanjang tahun saya di Jakarta I never see the star and the moon. Yeah, and the moon. Dan ternyata itu privilege yang sangat wow. Kemarin saya kebetulan dapat kerja di Wakatobi, saya punya kesempatan ajak bandku semua ke sana untuk kita mandi di laut tengah malam. Wow. Dan kita lihat bintang, kayak seperti kita menangis di dalam hati. Ya Allah, ternyata bintang yang setiap hari kita lalui ini akan begitu mahal kalau kita skip di perantauan. Ya. Sebab Jakarta ya dipenuhi dengan sudah polusi dan polusi. Fitnahnya, polusi dan fitnah Jakarta. Oh, ya. Kok ada fitnahnya mendadak ya? Oke. Itulah. Kok mendadak dalam? Iya. Itu ya. Beach boy saya, beach boy. Saya anak pantai, besar lahir dan besar di sana, kemudian punya waktu yang beruntung. Kita selalu sebut kayak dulu kita adalah orang yang berusaha setiap saat untuk sampai di satu poin, tapi setelah ditinjau kembali sepertinya bukan usaha kita, hanya karena kita beruntung saja. Bisa beruntung punya karir sampai duduk di tempat ini. Gue pengen ngomongin itu karena hari Sabtu kemarin gue baru aja dari Mauk. Mauk itu kira-kira 2 jam dari Jakarta, dan itu desa nelayan. Kebanyakan mereka itu kerjaannya ya menjadi nelayan gitu, atau petani atau buruh tani. Nah, ketika gue lagi di situ, gue ngelihat rumah-rumahnya dan di pinggir jalan dan lain-lain gitu ya. Dan habis itu ketika gue ngelihat di situ, ya mereka hidup sederhana banget, banget. Habis itu gue berpikir sama diri gue sendiri gitu ya, ini gue bisa ada di sini. By the way, di situ gue lagi bikinin rumah untuk seseorang gitu, namanya Pak Usman. Kemarin baru aja gue upload di Instagram gue juga. Jadi beliau mempunyai rumah yang tidak layak, udah tinggal di situ 30 tahun, dan akhirnya kita mendapatkan kesempatan untuk membuat sebuah rumah untuk beliau gitu dan keluarganya. Nah, di situ gue mikir gitu ya, ini gue bisa lahir di Jakarta dari keluarga yang berkecukupan gitu ya, mungkin gak kaya-kaya banget tapi tidak miskin-miskin juga, dan abis itu gue bisa sekolah ke Australia. Jadi actually lebih dari cukup gitu. Bokap gue hebat banget bisa menyekolahkan 2 anaknya ke Australia, dan balik-balik gue juga punya pemikiran yang beda banget. Gue suka baca buku dan lain-lain, sampai akhirnya gue ada di Jakarta dan ya punya kantor, punya podcast seperti ini gitu. Ini bukan karena kehebatan gue. Ini benar-benar dari poin gue lahir aja. Gue udah you know what I mean? Dan tidak bisa memilih. Jadi gue ngerasa gila. Bukannya Tuhan gak sayang sama mereka, Tuhan juga sayang banget sama mereka. Dan menurut gue mereka juga mendapatkan sebuah kelebihan yang kita sendiri juga tidak bisa milikin gitu. Kayak ya di Wakatobi misalnya bisa ngeliat bintang dan bulan itu sebuah privilege banget gitu kan. Nah, gue penasaran deh, lu sendiri melihat, lu udah mendapatkan dua-duanya nih. Lu mendapatkan hidup di Wakatobi dari keluarga yang benar-benar semuanya serba alam banget, sampai akhirnya lu lu ke Jakarta. Lo merasakan Jakarta dengan polusi dan fitnahnya, dan habis itu lo balik lagi, dan sekarang lo malah balik lagi ke Jakarta. You know what I mean? Like gue pengen belajar dari lo sendiri sih sebenarnya gitu. Ada menarik, beberapa hari lalu saya baru baca itu, ada buku judulnya Rumus Bahagia yang tulis Mo Gaudat. Ini orang India tapi mantan direktur dari
Google X kah atau YouTube. Oke. Saya tidak. Dia cerita tentang rumus bahagia bahwa kita ini kayak HP iPhone yang belum diinstal masa kecil kita, lalu kita install aplikasi apapun di sana, kita buat diri kita mau cari kebahagiaan dan menginstal aplikasi, lalu handphone kita lemot, lalu handphone kita kayak loading dan lain sebagainya. Ya. Berarti kayak hidup saya itu sama seperti handphone itu, kayak waktu kecil itu kita tidak apa-apa dengan tanpa aplikasi, tanpa kemewahan Jakarta dan sebagainya. Cuman dalam hidup kita mau cari terus itu, install aplikasi terus, install. Lalu ternyata yang kita jalani kemarin itu ada hal yang sudah cukup sebenarnya. Nah itu saya agak berpikir juga itu dengan perkataan itu. Itu saya tidak tahu itu bagaimana. Sampai di Jakarta melihat banyaknya fitnah dan polusi. Tapi jangan salah, Jakarta banyak juga rahmatnya. Berbanding lurus dengan fitnahnya tapi ya. Di mana ada rezeki, di situ ada fitnah. Iya, kayak challengingnya juga. Lalu saya ada waktu pulang, kan flow kerjanya kami kan 3 bulan Jakarta, 1 bulan di Sulawesi. Oh gitu? Iya, flow kerjanya kantor, dan saya cukup egois untuk bawa satu kantorku ke kampungku semuanya. Setiap 3 bulan Jakarta, ini bulan depan kami harus ke Sulawesi full. Selama 30 hari? 1 bulan? 1 bulan. Itu berarti kita tidak ambil kerjaan di Jakarta, itu berarti kita tidak. Kalau ada kerjaan mungkin ya Sulawesi boleh. Dan saya bawa satu tim full ke kampungku, kita cari kosan atau cari ruko untuk jadikan kantor sementara. Dan itu sudah berjalan sepanjang tahun ini. 3 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 1 bulan. Untuk merefresh diri tadi itu. Nah, yang membuat saya tajam sebagai stand up comedian waktu itu saya ingat adalah kemampuan saya hidup sebagai manusia, bukan sebagai stand up comedian. Sampai pada poin tertentu sudah istilahnya tinggi di karir itu, katakanlah ya. Hidup saya sebagai rockstar ini, saya tidak hidup lagi sebagai manusia. Nah, yang membuat saya ada di poin ini dan bisa tajam secara materi dan lain sebagainya adalah hidupnya. Itulah beberapa tahun menjadi rockstar ini, katakan kayaknya damai sekali dunia ini, kita tidak hidup lagi, tapi kita dalam bubble tadi, di mana di backstage ku ada makanan enak, ada AC-nya dan lain sebagainya. Nah itu 1 bulan ke sana itu adalah merefresh saya. Saya pernah bilang ke mamaku, kan dalam hidup ini kita ada momen dalam hidup saya kita membutuh pengakuan tuh, kayak berapa rekening kita, mobil apa yang saya punya, kantor saya apa dan lain sebagainya. Saya pulang ke rumah, terus saya makan ikan yang waktu saya SD saya makan. Terus saya bilang ke mamaku, mama, ini ikan ini dari dulu kita miskin ya, masih ikan yang paling enak, padahal sekarang di rekeningku ada miliaran rupiah ini. Saya bilang, mama, untuk apa kita ini sih mama, jalan-jalan sih. Akhirnya kembalilah, saya rajin kembali ke rumah. Karena saya tidak suka fakta bahwa, apalagi saya masuk 30, saya tidak suka fakta bahwa di usia ini saya dibukakan pintu opportunity, tapi setiap hari, setiap detik mama saya semakin tua. Saya tidak terima fakta ini. Fakta ini saya tidak terima. Kenapa sih sukses dengan orang tua-tua ini bersamaan? Bersamaan begitu. Nah, saya tidak suka kabar mama sakit. Saya harus di tanah rantau. Saya tidak suka itu. Tidak suka. Saya kerja tidak ambil yang kerjaan 2 bulan. Orang-orang artis lain itu kita sudah tahu 1 tahun schedule-nya. Saya kalau mau ambil jalur itu saya bisa kayak bulan depan, 2 bulan depan sudah ada schedule-nya. Saya cuman rata-rata ambil kerjaan yang di bulan ini supaya kita tahu bulan depan jangan sampai orang tua sakit kah, jangan sampai adik menikahan kah, bisa punya waktu untuk itu. Makanya agak aneh kita. Agak aneh. Enggak, menurut gue justru memang itu adalah cara yang paling sehat dalam berkarir. Merefresh juga ya. Gue percaya banget ketika, gue baca Alkitab, di situ Tuhan bekerja selama 6 hari dan dia beristirahat di hari ke-7. Jadi gue sendiri sekarang menerapkan
6 hari kerja mati-matian. Oh. Dan hari ke-7 gue istirahat mati-matian. Dan hari ke-7 mati betulan. Jangan. Maksudnya mati tidur. Tidur. Istirahatnya gue nggak ngecek handphone, gue nggak ngurusin kerjaan, gue fokus sama istri sama anak-anak gue. Karena kalau misalnya gue kerja terus, gue selalu bilang apa? Kerja buat apa? Kerja buat istri sama anak-anak gue. Tapi gue nggak pernah punya waktu buat istri sama anak-anak gue. Dan untuk apa kerja ini? Untuk apa kerja ini? Bener kan? Jadi akhirnya gue bilang nggak, gue pengen setiap hari ke-7 itu gue bisa menikmati hubungan dengan orang-orang yang gue sayang dan gue cintain, ya karena gue kerja buat mereka gitu, in a way like that. Nikmatin apa yang selama ini gue kerjain. Kita makan keluar, kita benar-benar nikmatin hidup banget aja bersama-sama gitu. Setelah 6 hari kita kerja mati-matian gitu misalnya. 6 hari gue kerja mati-matian. Kak, bahkan saya lagi cerita ini sama manajerku. Bahkan saya punya uang banyak pun saya bukan juga tidak bersyukur, tidak terima fakta kenapa gampang sekali di poin ini ya. Kenapa gampang sekali di poin ini. Saya lihat postingan ada tadi barusan ada postingan ini anak kecil dibonceng bapaknya pakai itu ya, penggendong bayi lah gitu. Penggendong bayi lah. Di antara bapaknya dengan mamanya ada sepeda. Ada sepeda yang mau dibelikan untuk anak ini. Terus di video itu si anak ini yang kayak lihat terus bahagia. Saya bilang, naik motor ini. Saya bilang, anak saya tidak akan pernah dapat bahagia yang murni seperti ini sebab bapaknya kaya raya. Dan saya ingat hari-hari saya dibelikan gitar sama bapakku, dibelikan Walkman sama bapakku, adalah bahagia yang begitu bahagia. Saya pernah makan di restoran mahal ini. Restoran mahal yang di restoran ini ada es krimnya. Di samping kami ada keluarga sederhana. Saya makan dengan anak dengan istri. Ada di samping kami ada kayak keluarga sederhana ya, secara look, dan mereka datang naik motor, kita datang naik mobil. Terus si anaknya ini bahagia yang ya Allah. Jadi uang ini kadang-kadang apalah kayak nominal semakin tinggi dia mengguras bahagianya. Syukur dengan uang kita bisa berbagi. Saudara saya butuh apapun, orang tua, keluarga sakit kita bisa. Tapi bahagia ini saya tidak tahu. Tidak, indikatornya itu sepertinya indikator bahagianya adalah kayak perjuangannya kali-kali, sesekalinya. Di rumah kami di apartemen ada wastafelku leaking dia. Ya, bocor. Saya tidak pernah perbaiki itu. Demi setiap hari harus ada alasan saya marah untuk resah, tidak damai gitu. Kemudian materinya dari keresahan, gatal, marah dan lain sebagainya. Dan saya baru sadar perjalanan waktu buat saya keresahan ini adalah marah itu manusiawi dan kadang-kadang harus dilupakan. Marah dan senang hanya perasaan. Marah dan senang hanya perasaan. Termasuk sedih. Sedih jangan berlarut, senang jangan terlalu. Marah juga harus pada tempatnya. Betul. Stand up comedian menurutku adalah seni meluapkan marah yang paling tepat. Kita ada di ruangan di mana kita bebas marah dan lain sebagainya, tapi kita tidak dijudge by perkataanmu. Nah, dan saya rasa cara kita berstand up comedy meluapkan marah itu adalah cara kita membuat diri kita insane, normal begitu, kayak membuat perasaan. Nah, damai kaya punya segalanya itu menghilangkan marah ini, lalu tidak bisa bergerak hidup. Tidak bisa bergerak hidup, tidak bisa setajam itu lagi, tidak bisa. Karena kreativitas biasa rata-rata ketika lagi kepepet. Baik kekurangan. Kekurangan apa yang kita punya, apa yang kita tidak punya, kita tambal pakai kreativitas. Apa yang kita punya, mana kurangnya? Kurang ini kita tambal pakai kreativitas. So good. Itulah kenapa lagu Komang tahun lalu begitu tinggi. Kalau ini saya rasa ya. Karena saya tidak suka fakta bahwa budgeting equal streaming. Saya tidak suka fakta itu. Budget equal streaming. Budget promosi equal streaming equal viral. Saya tidak suka fakta ini. Kau bunuh kami. Musisi miskin, kau bunuh kami. Saya satu dari ribuan musisi miskin di seluruh Indonesia. Kau bunuh kami. Nah,
kreativitas. Ini yang membabat budgeting itu. Kreativitas plus materi equal streaming. Jadi semakin kreatif, semakin kreatif. Gue nanti akan ngomongin soal Komang. Tapi ngomongin soal anak dari seorang kaya sama anak dari seorang miskin. Menurut gue ada dua hal sih. Kayak yang pertama baru aja tadi pagi banget gitu ya. Gue ngomong sama anak-anak gue. Gue bilang bokap gue tidak pernah mengajarkan gue tentang bagaimana nge-manage uang. Cuman satu peraturan dari dia. Udah dapat uang, jangan hambur-hambur. Jangan dikasih ke orang lain. Ya kan? Jangan ditaruh di jangan dimain-mainin gitu. Pokoknya jangan diambil resiko deh. Simpen terus gitu. That's the only satu-satunya money management advice yang dikasih sama bokap gue. Tapi ternyata kan money management bukan soal itu kan. Money management banyak banget. Dan sekarang ini gue lagi baca buku soal bagaimana manage money gitu. Bagaimana cara money management yang sehat dan mungkin tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah diajarkan sama orang tua gitu. Dan gue mind blown banget. Dan gue langsung bilang sama diri gue sendiri, gue pengen ngajarin anak-anak gue bagaimana cara mereka manage uangnya mereka gitu. Mereka baru umur 12 tahun sama 8 tahun. Dan gue pengen mulai dari sekarang menerapkan hal itu gitu. Dari kecil gitu. Jadi kenapa mereka akan merasakan kebahagiaan yang sama kita rasakan. Yang mungkin beda dengan apa yang kita rasakan dulu gitu. Iya mungkin ketika si anak itu ngelihat sepeda mereka seneng, anak gue mungkin akan merasakan kebahagiaan yang sama ketika dia bisa memberikan ke orang lain. Betul. Dengan uangnya sendiri. Jadi anak gue tadi pagi bilang gak tau kenapa gue pengen ngasih 10% dari jadi dia kan sempat dapat angpau gitu di Imlek lah, Chinese New Year gitu, tahun baru Imlek. Nah dia bilang gue boleh nggak ngasih 10% dari itu untuk ke gereja gitu. Gue kayak wow, kok lu bisa kepikiran gitu? Nggak tahu, gue pengen aja. Oh ya udah. Nah intinya nanti gue akan ngasih dia, gue akan kasih dia amplop gitu ya untuk dia benar-benar ngasih ke gereja dengan tangannya sendiri. Sehingga dia akan merasakan kebahagiaan yang beda mungkin dari apa yang kita rasakan dulu gitu. I think setiap step itu setiap generasi beda-beda ya. Iya kan beda-beda gitu. Dulu kita seneng banget ketika ngeliat sepeda. Mungkin ayah kita seneng banget ketika dia dia bisa merasakan apel untuk pertama kalinya. Iya. Dan kita juga tidak bisa mengutuk keadaan kita yang sudah ada sekarang ini. Betul. Iya. Tidak mungkin kita pilih cara untuk ayo memiskinkan diri yuk kita. Exactly. Pasti harus ada solusi di antara. Anak gue sekarang bahagia banget ketika gue beliin skins buat mainan buat game dia. Selalu punya frekuensi tertentu ya. Exactly. Generasi dan dia bahagia banget. Jadi pas gue beliin skin gitu dia kayak dan of course dia kerja dulu buat itu. Gue suruh dia nyuci piring, gue suruh dia ngangkat piring kita segala kita. Dan habis itu ketika dia ngelakuin itu selama 1 minggu penuh. Dan abis itu dia yang kayak oke, lu udah ngasih lihat gue kedisiplinan lo, gue beliin skinnya. Dan pas gue beliin skinnya dia yang bener thank you daddy, I love you. Cheers. Jadi ada apresiasi ya. Apresiasi. Wow, tapi ya kesel sih. Lumayan bingung juga. Saya lumayan bingung kalau boleh jujur ya, karena cara orang tua mendidikku itu dengan cara saya mendidik generasi setelah aku pasti punya challenge yang berbeda, sebab saya dengan orang tuaku pun berbeda status kalau kita perhatikan. Betul. Kemarin jadi mama saya juga ada advice-nya sederhana dan mirip, dia bilang kalau berhemat pas lagi ada uang. Dia bilang kalau tidak ada uang kau berhemat. Iya memang harus hemat tuh. Kalau what? Dan saya lumayan sederhana, hanya berpatokan pada kalimat itu, meruntuhkan semua teori ekonomi yang kayak advisor ekonomi. Saya tidak pakai ilmu itu. Mereka kan pakai kayak dari 100% gajimu 30% harus ditabung, tidak boleh diambil-ambil. Ada 10% untuk dana tak terduga bla bla. Saya tidak pakai sama sekali itu. Karena tabungan yang saya anggap tabungan adalah yang kita
Belanjakan kepada hal yang baik. Kita kasih ke orang, kita belanjakan katakanlah kepada orang yang butuh dan lain sebagainya. Itu dia tabungan kita. Yang di rekening bukan tabungan. Kalau kita meninggal sebelum rekening habis ini, tidak jadi apa-apa ini. Belum tentu istri kita, anak kita, dia jadikan uang kita sebagai amal kita ke depan. Jadi tabungan saya adalah yang saya kasih ke ibu-ibu di lampu merah. Itu tabunganku itu. So good. Ada tabungan saya adalah. Nah, saya nongkrong sama Ustaz Felix kemarin. Menarik percakapannya. Saya bilang Selalu menarik sama Ustaz. saya bilang, Ustaz, kira-kira pahalanya berkurang tidak? 50.000 yang saya kasih dulu ke orang sama 50.000 yang saya kasih sekarang. Pahalanya beda tidak? Karena dulu waktu saya kasih 50.000 itu adalah tinggal itu uangku. Sekarang saya kasih 50.000, nilainya 50.000, tapi buat saya dia hanya satu dari kepingan banyaknya rekening. Dia lumayan berpikir juga sih. Tapi dia jawab begini, menarik dia jawab. Dia bilang, tapi saya tidak akan mengganggu kamu bersedekah. Itu namanya sedekah. Sedekah itu frekuensi pahalanya setelah dimanfaatkan selesai. Kita traktir orang makan, selesai makan jadi energi, selesai pahalanya. Dia bilang, saya tidak mau larang kamu itu, saya mau upgrade. Nah, upgrade ini. Saya mau kamu upgrade ke wakaf. Wow. Ke wakaf. Wakaf itu... kok bisa bikin sistem gitu itu wakaf tradisional itu. Oke. Adalah kasih tanah untuk pendidikan, kasih tanah untuk kalau masjid. Kalau ini apa? Wakaf yang dimaksudkan? Dia wakaf bisa ke kok bisa bikin sistem lalu pertebal sistemnya, nanti orang lain yang kerjakan. So good. Nanti kok dapat pahalanya mengalir terus. So good. Sebenarnya apa itu? Ini podcast yang kita ini. Gila. Anak-anak semua yang kerja, mereka yang pilih kamera, mereka yang pilih lighting, tapi saya yang pilih mic terbaik agar frekuensi suaraku bagus didengarkan orang supaya pahalanya mengalir terus. Dunia lain ya Ustaz. Wah, ternyata selalu ada saja untuk setiap generasi frekuensi kita di upgrade. Berarti masalah dan solusinya juga lain. Tidak bisa kayak saya tadi itu bandingkan anak saya dengan orang dengan kamu ketika menjadi anak. Betul. Yeah. Oh, nice. Itu tadi. Itu mulai dari perkataan itu dan di usia yang 30 ini saya pengen mengabadikan hidup saya untuk lebih ke wakaf tadi itu. Sekarang saya bikin konten, sekarang saya kerja bukan lagi yang sekedar kerja tapi ibadah. Dan berbeda itu darah mengalir di tubuhmu kalau kau bekerja untuk bekerja dan beribadah. Berbeda. Setiap kami manggung selalu diawali dengan doa. Walaupun saya agak malu dengan doamu tadi. Sebenarnya orang Kristen berdoa panjang sekali, ya Allah. Kenapa? Harus saya agak ini juga sama saya. Kenapa saya begini? Ada buku Habib Jafar tulis Seni Merayu Tuhan. Ya. Saya baca tulisan itu dan hari ini saya lihat contohnya langsung. Harusnya kita itu begitu ke Tuhan. Kok kenapa bisa kita rayu cewek kita begitu indah kata-katanya hanya untuk mau pegang tangannya, misalnya hanya untuk bisa ajak dia Tuhan yang bikin kita, kenapa kita ya Allah, kau tahu apa yang saya mau? Ya sudah gas. Masa begitu? Tuhan kamu kan tahu perasaan gini. Gas. Masa begitu? Tapi yang sedetail berkati Raim menjadikan podcast ini. Ya, ini untuk konteksnya tadi sebelum kita mulai podcast kita doa dulu gitu kan. Dan spesifik nama ada Raim, ada ini bla bla. Orang Kristen keren juga. karena saya pemilik podcast gitu kan, jadi saya yang biasa memimpin doa gitu. So ya. Wow, itu tadi cara merayu Tuhan dan harusnya kita itu. Saya lihat orang Kristen dan saya tidak mengutuk agamaku sebab saya bangga beruntung punya jalur yang saya ambil sekarang. Tapi kalau kadang-kadang di sisi lain kita lihat teman-teman kita yang Kristen ke gereja bajunya rapi, kayak saya kadang-kadang awas, saya Jumatan akan pakai baju terbaikku. Ya begitu. Yeah. Terus saya lihat orang di sampingku pakai baju kaos putih itu, ini agama yang kau anggap paling benar, kenapa kok? Kan itu urusan dia sama Tuhan. Rayu. Itu urusan dia sama Tuhan, bukan urusan lo. Iya juga, tapi maksudnya rayu. Maksudnya kok bisa ketemu bosmu pakai baju terbaik, kok ketemu cewek malam minggu baju terbaikmu?
Masa kau Jumatan pakai, ya terserah sih urusanmu dengan Tuhan, tapi maksudnya, come on man, maksudnya sederhana ini. Rayu dong Tuhanmu, rayu dong. Rayu dong. Dan saya ada di poin ini, saya rasa bukan hanya karena saya perjuangkan, tapi saya minta. Dan perjuanganku hanya berhasil karena saya minta setiap hari. Saya minta sama Tuhan setiap sholatku, setiap sholat tahajud, setiap malam di Ramadanku. Saya minta sespesifik, ya Allah tahun ini belikan saya motor. Berikan saya motor. Tahun lalu saya dapat AMI Award. Saya minta setiap sholat. Itu didoakan. AMI Award itu didoakan. AMI Award didoakan. Dan bukan cuma dapat satu, dapat dua. Dapat dua lagi. Iya. Dan piala yang lain mengikut. Didoakan spesifik itu. Harus ada satu ini sarana untuk saya bisa bicara ini di depan forum. Ini terjadi. Jadi sesuatu usaha hanya bisa terjadi kalau kau minta. Orang-orang ini sibuk di usahanya. Tuhan tidak akan kasih kan kau tidak minta. Saya yang punya segalanya. Ya. Ya. Dia kan kun fayakun. Ya. Jadi ya mintalah. Minta. Dan di Islam indikator seorang hamba itu sombong dan tidak akan berjalan, tidak akan mencium aroma surga untuk orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Indikator sombong itu adalah orang-orang yang tidak meminta, orang yang tidak berdoa kepadaku itu sombong. Jadi Raim itu udah sukses banget sebagai stand up comedian, menang di Suca 4. Suca 2. Saya tidak menang, tapi I think finalis. One of hot comicnya. Hot comicnya di Suca 2, sorry. Suca 2, ya. Di Suca 2 dan abis itu lo merasakan hidup sebagai rockstar, lo merasakan menjadi bintang film, bintang sinetron, penyanyi juga saat itu. Tapi di tahun berapa? 2018 apa 17? 2018 atau 17 lo memutuskan untuk balik ke Sulawesi, itu ke Wakatobi lagi. Selama 2 tahun. Hampir 2 tahun. 2 tahun. Wow, itu berarti sebelum pandemi ya itu semua terjadi. Sebelum pandemi. Oke. Triggernya adalah karena bokap meninggal. Bokap meninggal ya, persis. Itu tadi hidup kita adalah buku bab paling jadi judul bab itu adalah momentum besar dalam hidup. Salah satu momentum besar dalam hidup, ada bab dalam hidup saya namanya Bapak meninggal. Nah, dari judul ini berubah lagi perspektif hidup dan lain sebagainya. Nah, itu saya harus balik itu, dan yang paling fakta lagi yang saya tidak suka waktu itu adalah saya tidak sempat lihat jasadnya karena penerbangan ke Wakatobi. Penerbangan ke Wakatobi sangat sulit. Akhirnya saya kayak besoknya dan harus dikubur bapakku. Bapak saat itu memang sudah sakit-sakitan? Sakit, tapi saya tidak tahu sakit itu orang bisa meninggal. Saya tidak tahu, saya terlalu sibuk dengan proyek apa lagi. Saya tidak tahu bahwa sakit itu bisa ujungnya meninggal. Dan hanya karena fakta ini saya tidak mau biarkan mama saya sakit 2 hari. Raim, saya demam. Saya pulang besok. Wow. Saya pulang demam. Kebetulan besok tidak ada kerjaku karena saya tidak ambil kerjaan untuk 2-3 bulan ke depan. Gara-gara itu akhirnya saya pulang dan merenung lagi kepada hidup. Mau apa sih kau ini, Raim? Kau ini kan sepanjang hidupmu kau cuma butuh pujian Bapa. Seluruh dunia mencaciku ini. Bapak bilang, tidak apa-apa. Masa bodoh. Wow. Seluruh dunia memujiku, Bapak bilang salah itu. Ya. Tidak berarti seluruh pujian itu. Dari Bapak meninggal itu saya balik lagi, merenung lagi, lihat keluarga lagi, lihat mama lagi. Kembali makan ikan yang paling saya suka itu. Jadi kadang kita harus seolah-olah merasakan kemewahan dulu, lalu tahu bahwa kemewahan yang kita cari itu sebenarnya biasa saja. Dan baru tahu bahwa yang biasa saja waktu dulu sesungguhnya adalah kemewahan sejati hakiki. Karena makanan ikannya boleh sama ikan di Jakarta dan di Wakatobi. Tapi yang di Wakatobi mama saya yang masak. Bukan cuma mama saya yang masak, ada mamaku di samping saya makannya. Ada mamaku, ada. Itu kemewahan yang luar biasa. Itu kemewahan itu. Saya selalu bilang rumah itu bukan tentang bangunannya, tapi suasananya. Nah, suasananya ini yang saya tidak dapat
di Jakarta, makanya saya harus pulang terus. Hanya pulang di sana merenung terhadap karir juga, merenung terhadap dunia juga bahwa. Tapi merenungnya kan sebenarnya cuman seminggu cukup lah. Ini kenapa kebablasan sampai 2 tahun? Memang kampung memang enak sekali. Salah satunya juga mau jadi manusia juga tadi tuh. Kan saya kan sudah diterpa Jakarta sebagai rockstar lah katakan. Berapa tahun by the way? Sorry, dari sebelum Suca 2 lu udah merantau Jakarta udah berapa lama? Saya hanya Jakarta karena Suca dari Sulawesi berangkat. Oke. Karena menang audisi ke Jakarta dari 2016 ke 2018 itu. Oh itu cuma 2 tahun juga? 2 tahun, tapi itu panjang dan melelahkan buat saya karena saya baru tahu orang syuting pulang jam 3, datang jam 7 itu. Ya. Ya. Kerjaan apa ini? Ya. Dikasihnya nasi kotak juga lagi. Nasi kotak. Kerjaan apa ini? Ya. Saya lihat orang di sampingku diinfus. Ya Allah apa nih? Iya. Di infus itu normal banget di sini. What the hell? Ya. Lalu ke kampung saya merenung lagi. Waktu itu saya kan stand up comedian titik. Dan ini pelajaran terpenting dari bapak saya. Ternyata ada ilmu yang hanya bisa kita mengerti oleh waktu. Jadi hanya ada ilmu yang hanya bisa kita mengerti setelah waktunya nanti. Jadi ilmu ini saya sudah lihat setiap hari waktu saya kecil, setiap hari. But I never understand karena belum waktunya. Setelah bapak meninggal, baru saya tahu, oh ini yang dimaksud bapak saya. Waktu saya 2016 ke 2017, profesi saya hanya titik stand up comedian. Bapak saya seorang tukang kayu. Pekerjaannya by orderan. Minggu ini bikin di rumah ini untuk jendela dan lain sebagainya. Minggu depan di rumah sebelah, minggu depan di tetangga sebelah. By orderan persis seperti saya, by orderan sebagai seorang stand up comedian. Minggu ini tampil di kota ini, minggu depan tampil di kota ini, minggu depan di kota ini. Nah ada pada momen bapak saya antara kerjaan satu dan kerjaan lain itu lama gapnya. Bapak kalau tidak kerja meninggal keluarga. Tapi yang dilakukan bapak saya, dia bikin lemari, dia bikin kasur, tidak ada yang order. Dia taruh di depan teras rumah. Ada orang lewat, bapaknya Raim berapa ini? Oh dijual. Ini dia nih. Konsep hidup berkarya. Jadi berbeda itu bekerja dan berkarya. Bekerja by orderan. Kerja sini. Itu bekerja. Berkarya, you make it something and you sell it. Kau buat sesuatu baru kau jual. Betul. Ini saya lihat setiap hari. Saya tidak pernah tahu apa ilmunya, apa yang terjadi. 2016-17 hidup saya itu. Orderan. Ada momen dari satu orderan ke orderan lain. Kerjaan selanjutnya 2 bulan ke depan. Kos-kosan harus saya bayar, listrik harus saya bayar ini. Saya meninggal saya ini. Akhirnya saya buat lemari pertama saya. Namanya Lagu Cemburu. Sampai ke komang lemari saya yang ke-6. Dan itu secara... Sebenarnya Bapak sudah meninggal masih ajar saya. Bagaimana caranya? Sudah meninggal masih ajar saya. Dan setiap hari saya sangat senang. Karena memang saya tidak buat lemari. Tapi saya buat sesuatu yang persis Bapak saya bikin. Adalah berkarya dan senang dengan ini. So good. Setiap hari. Setiap hari. Besok saya mau bikin lemari apa? Ayo guys, ayo. Bikin lemari lagi ya, bikin lemari. Itu jadi berbeda berkarya dan bekerja. Gue banyak ngerefleksi diri sih barusan dari ini. Karena gue sendiri juga panggilan kan sebagai host gitu. Ya, Daniel tolong nge-MC-in weddingnya ini, tolong nge-MC-in untuk sebuah acara corporate ini. Cuman kalau misalnya lagi nggak jadi panggilan, gue ngapain gitu. Muncullah Dem I Love Indonesia, muncullah perusahaan-perusahaan yang lain, muncullah jadi akhirnya bener juga sih, muncullah podcast ini gitu, yang nggak dibayar kan, kita nggak dibayar ketika kita berkarya itu kita nggak dibayar, tapi ketika karyanya kita taruh di teras rumah, dan abis itu ada orang lewat dan mereka suka, akhirnya dibayar sama mereka. Bener sih, bener, gila itu konsep bokap lo keren banget sih. Dan dia harus mati dulu baru saya mengerti. Aneh juga ini konsep ya gitu juga. Jadi ada kayak ilmu-ilmu itu kali yang tersirat kali ya. Betul. Berbeda tersurat yang ditulis langsung ini, ada tersirat yang harus kita baca dulu. Dalam agama saya ada konsep Iqra namanya, Iqra, dan itu adalah perintah Allah melalui Jibril ke Rasulullah. Yang paling pertama kalau nggak salah. Yang paling pertama. Baca. Ya. Ini Rasulullah
Ikro, baca. Dan berbeda itu ikro dengan membaca. Oh, bedanya apa? Kalau baca tumpukan kata pada kertas. Kalau ikro adalah membaca pakai frekuensi yang lebih luas. Ikro itu frekuensinya begitu, spektrumnya begitu luas dan ini perintah agama pertama kepada Rasulullah. Wow. Nah yang saya lakukan ke bapakku tadi, saya tidak baca suratnya. Kalau tidak ada kerjamu, ini wasiatku, buatlah karya seperti bapak. Dia tidak tersurat, tapi saya ikro apa yang bapak saya lakukan. Sehingga itu saya itu. Jadi berbeda itu. So good. Balik lagi ya ke pertanyaan, kenapa 2 tahun di Wakatobi gitu, dan apa saja yang kamu dapatkan di Wakatobi selain of course alamnya yang begitu indah, pace kerja yang tadi ya sinetron, datang jam 7 pagi, pulang jam 3 pagi, besok udah datang lagi jam 7 pagi di set. Itu kan kayaknya diburu-buru banget gitu. Tapi kalau misalnya di Wakatobi kayaknya ya slow aja guys gitu kan. Jadi apa yang karena ketika lu balik ke Jakarta, kayaknya lu udah menjadi seseorang yang naik level. Padahal biasanya nih sebagai seorang artis, seniman, 2 tahun lu gak di Jakarta, lu terlupakan. Oh, oke. Yes. Tapi lu ada security yang gak apa-apa, gue balik, gue malah betah nih di 2 tahun di Jakarta dan 2 tahun di Wakatobi. Nanti gue bisa balik lagi ke Jakarta kalau misalnya gue mau, kalau misalnya memang udah waktunya gitu. Gue pengen ngedalamin itu, gue penasaran banget. Itu kali yang membedakan kita dengan orang yang bertuhan kali ya. Saya rasa bertuhan dan berilmu tepatnya ya. Bertuhan dan berilmu itu yang membedakan kita sepertinya. Kerjaan saya sebagai seniman itu, berkarya itu adalah urusanku dengan fansnya saya. Agak jijik saya sebut fans, tapi mau di apa itu faktanya. Nama fans clubnya apa? Relawan Raim Laude. Relawan. Karena untuk jadi fans tuh harus jadi relawan. Harus rela dulu. Dari ketawanya jijik gitu. Saya agak jijik juga, tapi saya mau apa? Memang faktanya begitu. Ada orang yang, kenapa kita bilang jijik? Karena kita tahu saya tidak sesempurna itu. Saya tidak sehebat yang pandanganmu. Kok bisa pandang saya hebat karena Tuhan menutup aibnya saya. Wow. Kalau ada satu hari kau bisa intip aibnya saya, maka sungguh saya adalah manusia yang hina. Fans tadi akan berganti menjadi jijik. Enggak lah, gue baru mau jadi fans lo kalau gue dibayar. Ini relawan kan gak dibayar. Iya. Relawan, jadi bedanya saya itu, saya selalu dalam tanda kutip fansnya saya adalah bosku. Okay. Saya kagum dengan, karena lo sebagai Raim Laude yang sebagai untuk karirnya Raim Laude, lu mempunyai fansnya ini. Betul, gitu ya. Dan mereka adalah bosnya saya. Setiap karyanya saya, turunannya itu selalu ke baju, selalu ke buku. Saya lagi tulis juga ke buku, misalkan ke merchandise lah. Saya bilang ke relawan ini, kok tidak sedang membeli bajuku, kok sedang membeli karyaku, kok membeli laguku. Nah selalu kaitannya saya dengan itu. Saya pernah bikin lagu, saya lelang 30 baju ini yang beli akan menjadi produser gotong royong terhadap laguku. Namamu akan saya taruh di deskripsi YouTube video klipnya. Lalu ini lagu menjadi lagu kita sama-sama. Saya pernah lakukan itu, jadi hubunganku adalah dengan mereka, bukan dengan another television, bukan another brand, bukan another deal yang lain. Karena ini 3 ini akan datang silih berganti. Yang tidak boleh pergi nih, relawan ini. Yang tidak boleh pergi ini, hari ini saya masih diincar sama rokok ini misal. Hari ini saya masih diincar sama brand ini. Besok dia akan silih berganti. Kau tidak boleh pergi. Kau tidak boleh pergi. Saya akan jual baju terus. Saya akan bikin materi bagus terus. Bukan untuk impress mereka. Si brand-brand. Tapi kamu. Saya menang AMI Award itu saya sudah already win. Di kau. Ini AMI Award ini kabar gembira kepada orang miskin yang lain. Saya bilang ke fansku, sebab suksesnya saya berbeda dengan suksesnya orang. Suksesnya saya adalah kabar gembira kepada orang miskin di seluruh penjuru Wakatobi.
Suksesnya saya adalah kabar gembira kepada kamu yang punya keterbatasan. Jadi berbeda itu suksesku dengan suksesnya mereka. Mereka start dari perpustakaan yang bagus. Saya start dari tanpa listrik. Jadi berbeda suksesku dengan suksesnya mereka. Suksesku adalah kabar gembira buat fansku juga. Karena saya tahu fansku juga ya orang-orang yang fighter juga. Oke, balik lagi tadi, sorry kayaknya gue agak-agak motong ngomongin soal fans gitu ya. Tapi 2 tahun lu bisa ngerasa secure dan lu bilang ini yang membedakan karena lu adalah orang yang bertuhan dan berilmu. Itu kemerdekaan, punya kesempatan setiap detik dengan keluarga, terutama ibu ya, adik-adik. Jadi marah, bertengkar dan lain sebagainya ini adalah kerinduanku yang saya pengen cari kalau saya lagi di Jakarta. Bahkan saya dipukul abangku itu saya rindu. Demi Tuhan. Saya rindu. Iya, saya rindu coy. Bahkan saya disuruh mengantar mama ke pasar adalah kemewahan buat saya. Menunggu dia di parkiran BT itu kemewahan. Tapi jangan salah mama. Dulu anakmu yang mengantar kau ke pasar setiap hari adalah mas-mas seperti mas-mas yang lain. Sekarang yang antar kau ke pasar mama adalah yang pegang Ami Award. Jadi saya angkat value ini mama. Mama saya kalau beli barang mahal dia bilang mahal ini. Saya bilang tidak usah itu mama. Anakmu ini mesin ATM. Gas mama. Gas mama. Sesekali lah kita coba. Sesekali walaupun tetap ikan yang tadi. Jadi kalau ditinjau kembali 2 tahun itu adalah sarana saya untuk merefresh. Itu menjadi manusia lagi tuh. Menjadi manusia lagi. Banyak orang-orang yang tidak mau pulang kampung karena takut tidak dituduh sukses di tanah rantau. Itu tuh penyesalan terbesar dalam hidupmu. Teman-teman yang merantau tidak mau pulang karena takut tidak bisa hadirkan oleh-oleh, tidak dituduh sukses di tanah rantau. Padahal tujuan dari merantau adalah pulang. Tujuan dari merantau adalah pulang, bukan sukses. Merantau sukses tidak balik-balik, bukan merantau, menjajah. Menjajah. Jadi tujuan dari merantau adalah pulang. Pulang bawa ilmu. Ilmu itu yang bisa kita terapkan kepada keluarga kita, kepada masyarakat. Itu betapa banyak gelandangan yang bukan dari Jakarta di Jakarta ini karena dia takut dituduh tidak sukses. Padahal balikmu itu adalah oleh-oleh paling mewah buat mereka, bukan barang. Bukan barang yang ilmu yang udah kamu pelajarin di Jakarta. Saya by the way terakhir pulang ke Wakatobi itu saya masih tidur dengan mamaku di depan TV di lantai begini. Saya bilang ini lantai nyaman juga karena saya ditimang-timang dengan mamaku yang cerita tentang tetangga, cerita tentang adik-adik yang lain yang lagi berusaha. Jadi, itulah pulang kampung itu privilege-nya kita. Lalu kenapa balik lagi ke Jakarta? Balik lagi satu restunya sudah cukup. Mama juga itu memang mama kita ini kayak bidadari yang dititip Tuhan ya. Kita dalam rangka mencintainya. Dia dalam rangka tidak apa-apa nak. Saya bisa urus bahagia aku sendiri. Kau pergi kejar mimpi. Ini mama. Mama masa masih bicara begitu sih. Saya ini dalam rangka setiap hari pengen habiskan waktu. Saya pengen antar kau ke rumah sakit. Saya pengen antar kau ke pasar. Saya pengen temani ceritamu tentang aib tetangga. Tapi dia tidak nak. Kau urus bahagiamu. Kalau kau berhasil, sukses, kau bahagia, itu saya berhasil sebagai orang tua. Saya baru bikin rumah di Kendari dan mewah. Mewah. Mewahnya itu kayak apa? Ada patung-patung di depan. Dalam frekuensi gue lah. Tidak yang film-film Indosiar yang 4 pilar. Ada 4 pilar di depan, ada tangganya. Tapi gitu. mewah lah secara. Okay. Saya bilang ke Komang, ke istri, ke mama, saya tidak akan sudi nyaman di rumah ini. Karena mamaku rumahnya sederhana. Dan demi Allah setiap hari saya suruh saya paksa mamaku, ayo kita renov rumah ini mama. Bukan untuk kamu mama. Rumah itu kita perbaiki supaya saya nyaman tinggal di rumah mewah. Setiap saya makan makanan mewah di Jakarta ini demi Allah. Sebelum saya makan saya kirim mamaku dulu uang.
berapa lah. Sudah. Wow. Mama ini makan enak ya, kami makan enak ya, jangan kutuk kami dengan kemewahan. Wow. Itu tadi sudah dapat restunya, kembali lagi fight karena saya tahu bahwa urusanku adalah dengan fansku dimanapun saya kan berkarya, kan privilege-nya itu waktunya saya yang urus, tempatnya saya yang urus. Saya tidak masalah berkantor di basement hotel apa gitu, saya tidak bermasalah berkantor di, karena yang saya lakukan adalah berkarya di mana tugasku adalah bikin produk, bukan menunggu job. Agak frontal bahasa ini, siap-siap telingamu. Lalu apa yang membedakan saya dengan pelacur kalau kerjaanku hanya tunggu dipanggil? Lalu apa yang membedakan saya dengan itu? Dan ada satu hal yang harus membedakan kita, yaitu karyanya. Ada orang membeli produk bisa dipegang, bisa dicium, bisa dinikmati, bisa dikomen, bisa di, itu dia bang. Bagus banget. Karena kebanyakan orang tidak mau berkarya kecuali ada panggilan. Tapi justru di sini lu berkarya ketika mengisi waktu saat dipanggil gitu. Ya kan? Karena ketika lu lagi berkaryanya itu karya-karya idealisme yang mungkin gak semua orang suka. Tapi lu menunjukkan kesuksesan justru dari itulah, dari sesuatu dari yang karya idealis yang mungkin gak semua orang suka, tapi ternyata orang-orang bisa relate banget gitu. Yang karya yang paling spektakuler adalah Komang, obviously. Lu sendiri pacaran sama Komang itu dari kapan? Lumayan lama, tapi LDR juga lumayan lama. Jadi pas menang Suca 2 itu udah pacaran belum? Sebelum Suca malah saya sudah sebelum Suca nongkrong sama dia. Jadi dia benar-benar tapi dia base-nya di Wakatobi juga? Di Kendari tepatnya. Oh, di Kendari. Mereka orang Bali tapi transmigran, sekolah di Kendari. Oke. Jadi ketemunya di Kendari. Ketemu di Kendari, pacaran, habis itu LDR karena kamu menang Suca 2 selama 2 tahun. 2 tahun tuh LDR tuh ya. LDR. Dan habis itu balik lagi ke Sulawesi lagi ketemu sama Komang lagi tuh. Ketemu sama Komang sesekali, karena saya ke Wakatobi, ke Kendari lagi ke. Selama 2 tahun merasakan hidup sebagai rockstar, gak kepikiran pengen putus sama Komang habis itu? Udah, gue jadi artis sekarang. Gue dapetin artis-artis, selebriti aja. Kepikiran setiap detik dalam hidup. Tapi memang aneh, jodoh itu ternyata bukan kita pilih, kita dipilihkan dan sudah tertulis namanya. Kalau dalam Islamnya kami sudah tertulis, kita lahir sudah dengan jodohnya kita, rezeki dan lain sebagainya. Perasaan ini cara dunia menipu kita. Kalau ada hal-hal yang kau ragu dan lain sebagainya, ya kalau terjadi ya terjadi, karena sudah ditulis. Kalau tidak ya sudah. Pasti Tuhan punya tulisan yang lebih indah daripada frekuensimu. Makanya saya tidak suka kata berharap, saya lebih suka kata berdoa. Sebab harapan itu saya tidak tahu tuannya kemana. Harapan kemana? Saya berharap, kita tidak tahu. Berdoa Tuhannya ke Tuhan. Berharap tidak terwujud, sakit hati. Berdoa tidak terwujud, kita ikhlas dan lega. Sebab Tuhan punya tulisan yang lebih baik daripada doamu itu. Karena Tuhan masih jadi tuannya. Iya. So good. Itu dia. So good. Makanya waktu katakanlah rockstar tadi, punya pilihan setiap saat. Dan saya kasih tahu ke Komang juga, Komang, jangan biarkan saya bukan orang yang paling kamu sayang. Saya tidak mau juga kamu bukan orang yang paling saya sayang. Kalau ada kesempatan mumpung kita LDR ini, cari orang yang lebih daripada saya, Komang. Sebab saya juga dalam rangka juga, siapa tahu ada orang yang lebih daripada kamu. Saya tidak mau bangun dengan orang yang saya sayang cuma 90%, coy. Saya harus menjadi orang yang paling kau sayang, sebaliknya kau juga dan lain sebagainya. Itu memang kalimat agak egois dan saya tidak tahu itu karena itu rockstar syndrome. Rockstar ya, egois. Karena lu pengen nyobain yang lain. Iya, agak egois tapi tidak bisa, harus kau yang paling saya sayang, cuy. Tidak bisa, saya tidak akan sudi bangun pagi bukan dengan orang yang saya tidak sayang. Memang ini kalimat berat sekali, penuh dengan air mata. Saya bilang juga Komang, maaf hidup denganku, saya jadikan surat itu. Maaf hidup denganku menyebalkan, penuh curiga dan melelahkan.
Tapi ada hidup yang lebih menyebalkan adalah hidupmu tidak ada sayanya. Seegois itu kalimatnya. Itu ada agak-agak NPD sih. Ya. Terus dia bilang, ayo kita coba buka hati kita kepada hati yang lain. Siapa tahu ada, siapa tahu kita ini semangat karena kita dibutakan dengan jatuh cinta. Itulah kenapa jatuh itu ada di antara jatuh cinta. Karena sama seperti jatuh kita tidak bisa pilih mau jatuh pada hati yang mana. Ternyata pilihan yang saya coba rasa ini adalah hanya membenarkan saya, hanya meyakinkan saya bahwa orang yang saya temui pertama kali itu adalah orang yang terbaik. Dan kau hanya membuang waktumu ini untuk kau menguji apa yang terjadi. Wow. Saya bilang, ternyata jodoh ini kita tidak bisa pilih. Kita dipilihkan sebab pilihan saya banyak, coy. Pilihan saya banyak, ada pramugari, ada selebgram, ada. Yeah. Saya kembali kepada Komang yang senyumannya paling sederhana dan lain sebagainya. Itu akhirnya kembali lagi. Dan akhirnya menetapkan pilihan. Menetapkan pilihan itu pilihan yang kapan? Sulit. 2022 tepatnya. Itu menikah. Enggak, tapi maksudnya kapan sebelum menikah, kapan hatinya Raim mikir kayak, dah, ya, Komang yang paling tepat, gue akan nikahkan Komang. Kalau boleh jujur, coy, tidak pernah muncul perasaan itu sampai saya akad nikah. Wow. Saya tidak pernah muncul perasaan itu sampai saya akad nikah. Oh sudah ini, tidak pernah muncul. Kenapa? Karena saya bilang ke Komang juga, tidak usah terlalu sakit hati dengan kata selingkuh. Dan ini egois juga. Sebab kenapa selingkuh kau salahkan, sementara pacaran juga bukan hal yang benar. Mari kita itu saja dulu. Tapi setelah saya menikah itu, baru. Gak ada lagi selingkuh. Sudah, kunci rapat. Sudah. Dan memang harus pas saat itu baru kita, itu berarti akan selalu ada ujian sebelum hal itu terjadi. Kalau ujiannya besar, berarti hadiahnya sangat besar. Sebelum saya menikah ini, ujiannya bukan hanya tentang memilih dan lain sebagainya. Banyak, panjang dan melelahkan. Dan itu pertanda yang baik. Kalau kau melakukan sesuatu, ada takut dan ujian yang begitu tebal, berarti ada hadiah yang menantimu begitu tebal. Hanya dengan melawan ketakutan, kita bisa melihat indahnya hal-hal dunia. Sepanjang hidup saya takut ketinggian. Hanya dengan melawan takut ketinggian, saya bisa lihat buminya Allah begitu indah, begitu rapi. Setiap panjang hidup saya bisa menikah 5 tahun yang lalu, ekonomi aman, mapan dan lain sebagainya. Tapi saya dipagari dengan kata takut. Takut anak orang makan apa, takut saya tidak bisa imami, takut. Hanya dengan melawan kata takut, ayo menikah. Saya baru bisa rasa indahnya berumah tangga setiap hari. Penyesalan saya adalah bukan tentang hal-hal lain. Penyesalan saya adalah kenapa tidak dari dulu saya menikah. Kenapa menikahnya gak lebih cepat? Kenapa tidak? Itu berarti anakku mungkin sudah 5 tahun. Saya bisa rock and roll sekarang karena dia sudah bisa lebih. Penyesalan saya adalah itu. Kenapa tidak dari dulu? Raim, gue pengen nanya, kenapa lu menamakan anak lu Muhammad Hatta? Banyak banget orang-orang justru menamakan anaknya Soekarno, orang pertamanya. Kenapa jadi Muhammad Hatta gitu? Dan dipanggilnya juga Bung kan? Bung Hatta gitu. Pertama, Bung itu adalah kata yang powerful. Dia tidak hanya sekedar pengucapannya Bung, dia Bung enak di vokal kita, tapi ada semangat di belakangnya, ada semangat berjuang, ada Bung, ayo kita merdeka, ada semangat perjuangan, ada. Saya pengen itu yang dipegang yang sama anaknya saya, apalagi zaman ke depan akan lebih unik dan aneh. Kita tidak tahu anak kita mungkin akan pacaran dengan AI di masa depan. We never know tuh. Tapi saya lekatkan kata Bung itu untuk itu satu. Kenapa Bung Hatta? Saya sangat fans. Justru ngefans sama Bung Hatta. Romantisnya ada, intelektualnya ada. Bung Hatta dalam sebelum meninggal dia tulis surat kepada istrinya, jangan kuburkan aku di Taman Makam Pahlawan.
Wow. Waduh, kurang pahlawan apa sih Bung Hatta sih? Ya. Kurang pahlawan apa sih? Dia bilang ada momen dalam hidupnya mau di penjara begitu Bung Hatta. Dia bilang tidak apa-apa penjarakan aku asal ada buku, asal dengan bukunya begitu. Jadi seolah-olah kayak penjara memisahkan dia dengan dunia, tapi buku ini betul-betul jendela yang membuat imajinasi. Oh, Dan yang penting dia bisa baca buku di dalam penjara. Ada bahkan pesawat yang mau bawa Bung Hatta itu ke penjara itu, harus ada pesawat lain lagi untuk bukunya saking banyaknya. Wow. Wow. Bung Hatta makhluk yang romantis, intelektual dan lain sebagainya. Dia bilang saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Kurang romantis apa itu? Romantis sama Indonesianya Sama kayaknya. Indonesianya tuh sama Istrinya juga. istrinya kurang. Ya. Istrinya pas lagi dibilangin kayak gitu gimana ya? Ya, Bang, Indonesia kapan merdeka kalau kayak gitu? Dan itu betapa komitmen yang dia begitu. Dan itulah definisi pahlawan. Adalah sudi menghentikan kemauan pribadi terhadap hal yang lebih besar untuk orang banyak. Itu dia definisi pahlawan sesungguhnya. Wow. Kalau kita melakukan hal sesuatu, kita urungkan pribadi dan lain sebagainya, itu berarti frekuensimu adalah pahlawan. Wow. Harusnya itu. Dia secara definisi sudah pahlawan, jangan kuburkan aku di Taman Makam Karena Pahlawan. Apa? Karena itu surat yang istrinya pernah sempat baca itu. Karena mungkin dia pengen dimakamkan humble dengan istrinya. Mungkin saking humble-nya itu manusia bahwa ini tugas kita semua. Wow. Kebetulan yang pop up namanya ya Bung Karno, Bung Hatta. Iya, jadi saya ini sama dengan ibu-ibu yang masakan kita untuk perang. Saya ini rasa seperti itu. Bung Hatta romantis. Dan negara kita dimerdekakan oleh orang-orang yang pintar berstorytelling dan punya nalar baca yang begitu tinggi. Lalu negara ini hanya bisa merdeka dengan orang yang pintar berstorytelling, bercerita, punya nalar tinggi dan lain sebagainya. Saya sedih tinggal di daerah di negara kalau kita pintar berbicara, kita disebut omon-omon doang. Saya sangat sedih, padahal bicara, bercakap, komunikasi adalah refleksi dari literasi, dari nalar, dari bacaan dan lain sebagainya. Negara ini sangat rendah nilai baca kita. Orang Eropa, satu anak Eropa, remaja di Eropa, 1 tahun bisa 30 buku. 1 tahun bisa 30 judul, satu anak. Di bangsa kita satu buku untuk 30 orang. Gulir-gulir, betapa anehnya. Literasi begitu penting sebab kebodohan rajin memakan korban. Lu bisa seperti ini dari seorang anak Wakatobi. Exactly. Karena baca buku. Baca buku dan bapak saya mewariskan itu. Dan I think itu adalah harta karun warisan paling mahal dari yang bapak saya tinggalkan. Sejak kapan suka baca buku? Bapak saya tidak sekolah by the way. Jadi berbeda, tidak sekolah dan tidak berpendidikan. Bapak saya tidak sekolah tapi well done berpendidikan. Baca setiap hari. Dia tukang kayu tapi breaknya itu baca buku sampai habis. Baca buku. Hidup kami hari-hari maghrib, antara maghrib dan isya itu kan ada gap 40 menit sebelum sholat selanjutnya. Diisi dengan kuliah apapun. Bahas tentang bumi datar kah, bahas tentang satu keluarga. Saya ada momen bisa bantah bapakku hanya di momen itu. Salah bapak. Menurutku Islam itu kita cerita agama, kami ditimang-timang dengan ilmu pengetahuan. Bapak saya tidak sekolah tapi bukan tidak berpendidikan. Nah yang saya takutkan adalah saya tidak sempurna bapaknya saya. Saya sangat dibanggakan sama teman di kantor betapa bagusnya nalar pendidikan. Tapi yang saya anggap ini belum tentu sampai ke level bapakku itu yang saya. Dan hanya karena buku yang akan menyelamatkan bangsa ini. Enggak, tapi karena kita udah ngeliat nih buku menyelamatkan seorang Raim Laude. Ya. Gitu. Yang seharusnya orang-orang pada banyak yang mikirnya ya anak dari Wakatobi mah sampai mana sih? Dan I love podcast but masa kok rajin dengar podcast daripada baca buku sih masa begitu sih. Internet itu bukan sumber kebenaran. Internet itu adalah jamuan yang mendukung apa yang kita cari. Internet itu hanya mensupport apa yang kita cari. Kita tulis pemimpin ini hebat, muncul semua kehebatannya. Kita tulis pemimpin ini kurang hebat, muncul semua aibnya dan lain sebagainya. Internet bukan sumber
sumber kebenaran. Dia hanya mensupport apa yang kita mau cari. Apa yang kita bicarakan ini beda arah dan lain sebagainya. Sepertinya mungkin karena kita tidak bodoh, tapi kita terperangkap di algoritma yang berbeda. Kebetulan saya algoritma internetku dan lain sebagainya. Dan ini kan saya tidak bisa kontrol. Yang bisa saya kontrol dan teruji adalah baca. Lebih dari baca, itu tadi yang kita bicarakan, ikro. Betul. Ikro tadi. Tahun lalu 2023 kamu baca buku berapa buku? Saya tidak bisa, tapi kalau lebih 30 pasti lebih lah. Tidak setahun lalu tadi pagi tas saya itu ada buku sekarang. Buku tas apa? saya bukunya Ustaz Felix. Saya lagi coba buka tas gitu di ini. Coba buka tas. Bukunya Ustaz Felix baru keluar juga. Saya sangat senang baca ini. Ini tulisannya Ko Felix. Baitul Maqdis for Dummies. Saya lagi baca ini. Ini dibaca dan ya ini ada ini nih. Ada tanda baca. Baru setiap. Jadi saya baca setiap pagi dan sore. Wow. Selama beberapa tahun terakhir. By the way, ini just a quick plugin ya, Ustaz Felix ya. Ini bagus, by the way, bagus. Bagus. Itu dia tampar kita sebagai orang bodoh ini. Perdamis ya. Kayak ini informasi awal yang perlu kau tahu tentang Baitul Maqdis, tentang penuh warna dan sangat. Tapi emang dia kalau storytelling tuh gokil, hebat banget. Saya bahkan malu sama Ustaz Felix. Ini menarik loh. Mana? Karena dia ngomongin soal Israel dan Yehuda ya? Iya. Dia pada bab-bab awalnya, maksudnya frekuensi. Untuk kita yang goblok, untuk kita yang bodoh. Untuk gue juga, gue penasaran deh. Nanti gue WA dia. Saya minta dikirimin. Dapat tanda tangannya. Yang buku ini harusnya kayak pegangan kita ke airport. Buku ini adalah teman kita saat makan di kantin. Buku ini harus menjadi percakapan. Tadi malam saya baca buku. Tadi malam saya nonton podcast Deddy Corbuzier. Bagus. Tapi jangan cuma itu coy. Ya. Jangan cuma itu coy. Ya. Saya percaya tidak ada orang jenius. Yang ada adalah orang yang referensinya banyak. Orang yang referensinya banyak. Itu dia orang jenius. Wow. Betul. Jadi kita bercakap ini ada refleksi dari referensi kita kan. Betul. Itu saya sepakat, kita sepakat itu. Kita bicara, kita bertutur dan referensi yang paling bagus, percaya sama saya, bukan di internet tempatnya. Internet satu dari sarana itu. Buku, belajar kok, baca buku. Ya. Sama-sama ya. Ya, betul. Dan again, gue kayaknya baru kepikiran kemarin gitu ya, kayak orang yang tidak pernah baca buku sama orang yang mungkin minimal setiap hari 15 menit baca buku, nasibnya akan jauh lebih beda. Nasib si orang yang baca buku 15 menit tiap hari sebagai disiplinnya mereka, itu akan jauh lebih sukses. Mungkin bukan cuma secara finansial aja, tapi secara pikiran, secara pertemanan dengan orang-orang lain, itu akan jauh lebih sukses daripada orang yang tidak pernah baca buku sama sekali setiap harinya. Tapi malah setiap 15 menit dia ngecek TikTok orang joget-joget. Masa sebelum tidur dan setelah bangun tidur handphone yang kita baca, yang kita buka duluan, itu berarti ada yang salah dengan harimu. Ada buku judulnya sangat populer, Atomic Habit ya. Siapa yang tulis itu? Dia bilang 1 hari 1% saja. Tidak harus 15 lembar. Saya bilang saya baca buku itu bukan 1 kali duduk 30 lembar. Saya baca buku itu 1 hari 1 kali duduk 1 subjudul. Satu subjudul 1% saja. Pokoknya jangan kita rugi begitu. Melakukan hal yang sama hari ini dengan hari selanjutnya itu sudah kita upgrade. Kita belajar konsistensi. Apalagi kita upgrade terus. Dia bilang kalau 1% setiap hari dalam hidupmu, 1 tahun kamu sudah upgrade dirimu 17 kali lipat daripada tahun kemarin. 1% saja. Betul. 1% Atomic Habit, James Clear. Itu juga salah satu buku yang ngerubah hidup gue juga. Itu bagus banget. But anyway, pertanyaan berikutnya. Tadi Raim sempat bilang banyak ujian-ujian gitu ya. Ujian-ujiannya sendiri ya soal beda agama juga, soal dana untuk pernikahan itu juga habis gara-gara sebuah kasus. Ada kasus ya. Ya, dan itu kan kayak
cobaan bertubi-tubi, banyak badai lah sebelum hari pernikahan gitu. Sebenarnya itu kan menjustifikasi kalau misalnya udahlah nikahannya kita postpone aja. Nikahannya kita undur aja deh, nggak apa-apa. Banyak menjustifikasi itu gitu. Betul. Apalagi sempat ada kasus yang tadinya ada uang tabungan untuk biaya pernikahan, itu malah harus dikorbankan untuk sebuah kepentingan yang lain gitu. Nah, kenapa tetap kekeh pengen nikah di tahun 2022 tersebut? Justru karena itu coy. Justru karena ujian yang begitu tebal dan sulit, mesti bagus hasilnya ini. Saya pernah nonton podcastmu, Great Workout judulnya. Yang kau cerita tentang workout yang capek, minta ampun, capek. Bisa setelah keringat dan capek ini kayak, yes, hari ini saya manusia terbaik ini. Saya tidak tahu capek ini ternyata. Nah persis. Justru karena ujiannya saya tidak bisa saya umumkan detailnya, tapi di detail masalahnya, kesimpulannya, saya punya tabungan. Terus saya punya kasus, harus bayar denda dan lain sebagainya. Harga hotel gue. Kenapa persis sih? 45 juta untuk harga hotel. Kenapa persis sih? Kenapa sepersis ini? Nominalnya tidak lebih, tidak kurang. Saya bilang ke Komang, justru karena itu. Saya tidak tahu kenapa waktu itu saya lagi baca buku, muncul ini ayat. Bersama dengan kesulitan akan muncul kemudahan. Dan kemudahan dalam ayat itu spesifik disebut 2 kali. Disebut 2 kali. Ada premis, ada ungkapan dari agama yang begitu sederhana. Tuhan tidak akan menguji di luar dari kapasitas kita. Kalau ada ujian yang kau anggap sepertinya bukan di dalam kapasitasku, itu salah. Kamu tidak percaya diri, kamu sedang menentang Tuhan. Atau Tuhan mau kamu naik level. Tuhan mau kamu naik level. Tuhan, saya percaya, masa. Dan kafir itu bukan hanya menduakan Tuhan, tapi tidak percaya dengan yang dia bicarakan ini. Wow. Kafir mikro juga ini. Wow. Dia bilang bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan. Dan kemudahan disebut 2 kali. Sebenarnya kalau sulitnya hanya segini, walaupun frekuensi kita anggap sulit, yang sulit ini akan 2 kali lipat di masa depan. Justru karena itu, demi Allah di hari itu saya bayar denda itu. Saya bonceng Komang, hujan gerimis. Saya bilang, ya Allah, saya mau selesaikan tanggung jawab ini biar saya lancar. Kenapa kau kasihkan saya gerimis? Lagi susahnya. Ini saya luka kau kasihkan Saya sempat marah ke Allah. Saya tikungan di salah satu tikungan yang ada di kota itu, muncul pelangi. Muncul pelangi, saya langsung menangis di hatiku. Ini dia, ini Tuhan lagi bicara sama kita ini pakai alamnya ini. Saya bilang, waduh, kenapa muncul pelangi sih? Kok kasih kabar ke saya ini ada pelangi ada pelangi setelah ini. Setelah saya menikah, sejarah baru dimulai. Komang viral di mana-mana. Komang akan pernah jadi lagu nomor 1 di Indonesia. Tahun ini saya akan syuting lagi. Dan hanya karena itu, coy. Hidup itu tuh mesti kau seperti ketapel, kau ditarik ke belakang. Lalu kau dilempar jauh sama Allah, betapa banyaknya hadiah dari perjuanganmu. Jadi percaya kau sama Allah, maksudnya percaya sama tulisannya, percaya kau sama bicaranya. Jangan sama orang yang konsultan itu, belum tentu mereka sepercaya kau tuh. Itu. Jadi kalau ada sesuatu yang kau takut dan masalahnya besar, justru karena itu kau harus selesaikan. Sebab kau pasti akan naik kelas atau ada hadiah di balik pintu takut itu yang kau lawan. Nah itu dia. Dan kesulitan ada, tapi tadi kemudahan, ada 2 kemudahan, dan itu dari kesulitan tersebut ketika kita percaya, kita imanin, tetap mengambil keputusan untuk terus ngikutin jalannya Tuhan, siapa yang ngira juga Komang sampai seviral itu dan sebesar itu. Itu dari penghasilan Komang sendiri udah nutupin berapa kali lipat si biaya hotel itu? Saya intermezzo saja ya. Saya setahun sebelum saya menikah itu, saya kumpul uang selama setahun,
pada nominal tertentu. Sekarang saya ada di poin di mana saya 1 kali kerja sama dengan 1 tahun di beberapa tahun sebelumnya. Dan betapa cepatnya itu. Ya. Dan bukan karena fakta sekarang kita dipanggil pakai uang jutaan rupiah, kita mau aji mumpung. Ya. Ayo ambil kerjaan. Enggak, saya lumayan. Bukan picky juga, tapi kayak tidak pantas kayak kita dengan hal seperti ini akan dapatkan great power kan great responsibility. Yeah. Responsibility. Money is number 1 power di dunia. Di dunia. Jadi kita dikasih ini jangan sampai kita seperti handphone tadi. Yang kita tidak apa-apa dengan aplikasi ini. Kita mau cari untuk install terus supaya memori kita full, supaya kita cepat lowbat dan lain sebagainya. Saya takut kita tidak waras dengan ini. Sementara makan ikan, bertemu keluarga yang masih utuh, silaturahmi setiap hari, itu lebih mahal daripada apapun. Ya, gue jangan sampai, gue juga lagi percaya bahwa sekarang ini kita berdua sudah tidak lagi dikontrol sama uang. Betul. Sama kekuatan uang. Alhamdulillah gitu ya. Walaupun kita mungkin belum kaya-kaya banget. Betul, kita bukan by the way kita bicara uang ini bukan kita kayak Bill Gates ya, jangan kau berpikir saya. Ya, tapi, itu dia. Ya. Jadi, adalah. Ada, tapi tidak. Cukup. Soalnya kalau misalnya kita mau mengejar uang terus, udah pasti kita bisa serakah. Kita bisa, I know serakah itu kayaknya kata-kata yang tabu banget gitu ya. Kayak enggak, gue gak serakah. Masalahnya kita gak pernah bisa ngelihat keserakahan ketika kita ngaca. Jadi kita gak tahu kalau kita sedang serakah. Pada saat kita serakah. ketika kita ngerasa, wah, kita udah kerja, keluarga udah mulai berantakan, tapi kita kerja karena lagi aji mumpung, duitnya lagi gede banget, ambil terus. Belum lagi ada kata-kata duniawi yang bilang masa rezeki ditolak, lu nggak bersyukur lu sama Tuhan. Betul. Padahal rezeki itu bukan cuma uang gitu. Rezeki itu adalah ketika lu bisa spend time sama istri sama anak-anak lu juga gitu. Rezeki itu adalah ketika lu bisa nikmatin ikan yang dimasakin oleh ibu lu dan sambil ditimang-timang ibu lu ketika lu udah sukses gitu. Maksud gue kayak justru itu rezeki yang lebih mahal dan gak bisa dibeli dengan uang. I think kita ngerasa nih sekarang ini nih udah uang. Yes, itu adalah part of rezeki, tapi bukan the only rezeki gitu. Iya gak sih? Bukan the only, ya. Iya, kita butuh uang, bensin kita harus. Exactly, benar. Rumah listrik dan lain-lain, tapi bukan cuman itu. Bukan karena alasan itu, kau melupakan rezeki yang sesungguhnya. Betul. Rezeki yang sesungguhnya itu tadi. Dan semana sih? Saya rasa ya, tapi ini menurut saya. Tahun lalu itu waktu saya pegang Piala AMI Award itu saya rasa the highlight point dalam hidupnya saya, dan saya cukup bersyukur punya kesempatan berada di poin tertinggi dalam hidupnya saya, dan sekarang kembali lagi ke bawah, tahu fakta bahwa di atas sebenarnya tidak ada apa-apa. Kenapa harus buru-buru lagi sih? Butuh apa lagi sih? Sudahlah, santai sajalah. Tapi itu kan bagi lu yang udah pernah ngerasain di atas. Betul. Udah pasti orang-orang pun juga pejuang-pejuang di Wakatobi yang lain, saudara-saudara kita gitu, pasti mikirnya ya udah gue cobain dulu deh. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan kau malas juga. Tidak begitu cara kerjanya. Sudah, saya mau santai saja. Itu kau hanya membenarkan malasmu, jangan sampai. Betul. Gue sekarang pengen ngomongin soal pernikahan lu sama Komang. Hari-hari dailynya ya. Iya, berarti sekarang udah 2 tahun ya? 2 tahun sebagai suami berarti. Betul. 1,5 tahun 1,3 tahun sebagai ayah. Dan berbeda tuh frekuensi bersuami, menjadi suami dan menjadi ini kayak ayah. Bab ketiga tuh. Yes, ini bab yang saya lagi tulis bab ini nih, bab paling menarik. Sebab setiap hari saya lagi rangkai ini supaya menjadi sejarah paling bagus dalam hidupnya saya, agar di bab selanjutnya mungkin bab kakek atau bab apa saya bisa ceritakan kepada cucu-cucuku. Wow. Ini jadi ayat tiap hari itu adalah kita rajin bilang no.
Jangan nak. No. Jangan nak. No. No. Tiap hari. My daily voice. Jadi suami setiap hari. Ya kamu hebat. Aku minta maaf. Maaf. Yes, salah gua. Ya, ambil belanja silakan. Maaf, saya yang salah. Kamu benar. Orang tuaku tidak mendidikku dengan baik. Ya, kamu benar. Ya, kamu. Dan jangan salah, Komang sempurna secara lirik, tapi Komang just another woman. Another human. Saya masalahku sama dengan kamu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata itu maknanya dalam tuh, bukan berarti. Iya, dia juga saya masih dikirim live lokasi itu sampai di sini masih begitu, masih pap masih sampai sekarang nih. Okay. Dan itu yang membuat kita waras. Jadi ada buku sangat populer buku ini, John Gray, sekarang sudah dokter. Men are from Mars, women from Venus. Jadi persembahan kepada perempuan itu 1 buket bunga dan 1 tangkai bunga terhitung 1. Daripada kau hadirkan 1 buket bunga yang terhitung 1, mendingan 1 tangkai, besok 1 tangkai, besok 1 tangkai. Kan dia perempuan ini hidupnya, orang Venus ini hidupnya. Nah, lagu Komang ini kan menurut saya adalah Taj Mahal di frekuensi generasinya kita. Betul. Ada orang yang ungkapkan rasa sayangnya begitu megah, dia bangunkan masjid kepada calon kekasihnya untuk dipersembahkan, bukti sayangku ini. Masjid ini, Taj Mahal ada di Jawa sana, candi apa, bukti cintaku. Saya rasa di generasi kita, setidaknya di keluargaku, Komang ini Taj Mahalku ini begitu besar, megah, semua orang, semua saintis, semua sejarawan sepakat ini bukti cinta yang hebat. Tapi buat Komang ini hanya 1 tangkai bunga ini. Besok apalagi capek lagi kita bikin Komang versi 2. Komang versi apa lagi. Wow. Sama ibu-ibu pada umumnya. Saya tadi pagi masih beli bubur turun dari apartemen, jalan masih ibu-ibu, saya bapak-bapak monoton itu. Dan itu 1 tangkai bunga lagi buat 1 Komang. tangkai bunga Yang sama besarnya dengan lagu Taj Komang Mahal, Taj Mahal itu. Ya. Itu belajar guys. Tapi kadang-kadang memang itu yang lebih berarti sih ya. Betul. Daripada si Taj Mahal itu, karena kita sebagai laki-laki, come on, kayaknya si Taj Mahal itu bukan untuk Komang deh. Itu untuk kita juga kadang-kadang. Iya. Pengakuan, yes. Iya, betul. Nice. Untuk kita juga. Tapi beliin bubur pagi-pagi, ya itu benar-benar 1 tangkai bunga buat Komang gitu. Nah, itu lebih sweet kali ya. Tidak juga bilang romantis juga, karena semua orang kita sepakat lah bahwa kayak jadi patokan. Banyak yang komen-komen itu, kasihan kita mau ungkapkan sayang, bagaimana mau kalahkannya ini. Ada lagu Komang, tidak harus begini, kau pakai frekuensimu sendiri tau. Dan kekasihmu cuman kamu yang paling tahu. Pakai rumus itu untuk ungkapkan sayangmu ke dia. Belajar terus tapi kita sebagai manusia sekarang, saya lagi berpikir sama Komang, ternyata yang paling berat dalam rangka sebagai ayah dan kepala rumah tangga itu bukan cari nafkah. Karena nafkah itu rezeki, sudah ada takarannya, sudah diukur dan lain sebagainya. Ternyata yang paling berat dalam keluarga sebagai kepala rumah tangga adalah mengambil keputusan. Sebab keputusan yang saya ambil melibatkan seluruh orang yang saya sayang, melibatkan waktunya. Saya ambil keputusan, ayo kita ke Jakarta, yuk Komang. Itu yang berat, bukan cari duitnya. Itu yang berat karena keputusanku itu akan mengajak Komang, kita ajak mertuaku deh supaya ada yang jaga anak kita, Bung. Kita harus jauh sama. Nah itu, mengambil keputusan ini sangat sulit buat saya, berat sebagai kepala rumah tangga. Saya saking egoisnya, saya suruh adik-adik saya, kakak saya, mereka sudah punya rumah masing-masing karena sudah berkeluarga dan sebagainya. Dan kita harus tinggal di rumah nenek semua. Saking saya egoisnya minta ampun. Kita tinggal di rumah nenek semua, di rumah mama. Tidak apa-apa kok tidur di rumah ini sama suamimu, sama anakmu. Tidak apa-apa kok
di kamar ini dengan istrimu, dengan anakmu. Jadi kita di rumah itu kecil tapi ramai sekali. Dan saya paksa mereka, terserah ada biaya apapun, keperluan rumah tangga biar saya. Supaya aku bisa lihat mama setiap hari. Setiap hari kau lihat mama itu sama dengan rasaku itu. Setiap hari, walaupun saya dari jauh. Kau wakili perasaanku. Ambil keputusan egois dan lumayan egois. Bisa beli rumah tetangga juga kali. Sebenarnya. Gak usah tinggal dalam satu rumah juga kali. Kalau boleh jujur, mama saya memang sangat Suka dengan ramai gitu ya. Sangat sederhana. Jadi sederhana itu sangat core di rumah kami. Sangat. Kalau kau lihat toiletnya kami, wah, kau akan bantu saya, coy. Kau akan bantu saya kayak bapak yang di Mauk tadi itu. Tapi demi Allah mama saya tidak mau diperbaiki. Aduh. Saya pasang AC di rumah, harus saya tipu. Harus saya tipu keluarga. Ya. Harus saya tipu. Kasihan, mama saya itu betapa sederhana. Ya. Mungkin karena orang beragama juga mama saya itu percaya dengan Kesederhanaan. dan kalau mau bahagia bukan di dunia tempatnya. Wow. Bukan di dunia tempatnya. Jadi kalau ada hal-hal yang nyaman dalam hidupnya saya ini, kadang-kadang saya tidak berpikir hadiah adalah ujian. Jadi ujiannya saya ini adalah another deal dan lain sebagainya. Hadiahku setiap hari bersama Komang, setiap hari bersama Mama. Ini dia rezeki dan lain sebagainya. Itulah orang-orang salah. Saya tidak mencari dunia dan kemegahan sekarang ya. Tidak lagi seperti itu. Saya mau closing dengan ini. Karena saya closing belum? Saya belum closing. Setidaknya karena saya rasa tidak. Apalagi sih yang karena ini yang saya pegang sampai sekarang. Konsep menunggu keadaannya. Siapa yang ditunggu berarti dia adalah yang lebih penting daripada kita. Sesederhana saya mahasiswa mau konsultasi sama dosenku untuk skripsi. Saya tunggu dia, berarti dia lebih penting daripada saya. Karena dia yang saya tunggu, saya yang mengejarnya. Karena dia yang saya tunggu, saya kejar dosenku. Lagi ngajar di sini, saya kejar tunggu. Karena dia yang saya tunggu, dia lebih penting, saya yang akan mengejarnya. Sepanjang hidup saya sebelum saya menikah ini, yang saya kejar itu adalah dunia. Makanya dia lari-lari. Yang saya kejar adalah dunia, fame dan lain sebagainya. Ini demi Allah, yang saya kejar dunia. Makanya dia lari, karena saya kejar. Bagaimana kalau saya buat dia menunggu? Saya buat dunia menunggu, saya fokus ke sholatku. Ini demi Allah ini, saya fokus ke sholatku tepat waktu, subuh harus diperbaiki, tahajud dipertebal, sholat didisiplinkan. Biarkan dunia yang menunggu. Kenapa? Karena saya lebih penting daripada mereka. Karena saya buat dia menunggu, saya lebih penting daripada dunia. Saya dikejar. Saya dikejar ini sekarang ini sama dunia, sama kerjaan dan lain sebagainya. So good. Itu berarti karena saya dikejar, ini saya rasa bukan hadiah, tapi ujian. Jadi ketenaranku ini adalah ujian, bukan orang-orang hadiah. Makanya orang berpikir kita artis-artis ini take for granted bahasanya kayak senangnya mereka senang kok tidak di tempat sini. Jangan judge saya by posisi. Jadi ini ujianku. Karena saya mengerti kapasitasku, jangan dulu ambil ini deh, kayaknya belum relevan dengan ilmu kita nih. Ya. Itu orang makan tidak aji mumpung. So good. Ya udah itu kita closing. Apa sih lagi yang lebih daripada, karena saya pegang itu sampai sekarang, saya pegang itu. Itu bagus banget. Bagus banget. Sekarang. Dan emang bener sih kayak ketika kita udah hidup sebagai orang yang berserah, kita hanya kayak kacamata kuda gitu ya, kita fokusnya sama Tuhan saja. Dan memang bener sih rezeki-rezeki yang lain itu ya, dari material, dari ketenaran, dari apapun itu yang akan mengejar kita terus gitu. Dan bagaimana kita dealing sama itu, Tuhan yang akan ngasih idenya. Doa gue ketika gue mendapatkan uang sekarang ini gitu ya, misalnya nge-MC habis itu dapatlah berapa gitu ya, gue ketika itu masuk di tabungan gue doa dulu sama Tuhan, terima kasih Tuhan mempercayai saya untuk memegang uang segini banyak. Apa yang
pengen Tuhan pakai dari uang ini. Iya, iya. Dan di situ saya kadang-kadang kayak nunggu 5 menit, benar-benar cuma nunggu aja, kayak tiba-tiba di hati saya ada sebuah gerakan apa, muncul muka orang, muncul ini segala kayak gitu. Berapa Tuhan yang harus saya kasih kayak gitu. Dan akhirnya itu saya kasih. Nah, ya saya bersyukur banget sih. Maksudnya sekarang ini yang saya tahu gitu ya, Tuhan tuh maunya kita mempunyai hubungan seperti itu terus gitu, bisa ngobrol terus, dan jangan sampai uang itu menjadi Tuhannya kita gitu kan. Jadi tetap ketika kita melakukan itu ke Tuhan, kita bilang, Tuhan ini 100% miliknya Tuhan nih. Thank you ya, saya bisa menggunakan ini untuk biaya hidup kita gitu. Cuman kalau misalnya ada orang yang pengen Tuhan kasih itu segala, saya harus kasih ini ke siapa segala kayak gitu. Kasih tanda-tanda ya. Tanda-tanda gitu. Jadi itu dan sampai hari ini Tuhan ngejawab terus loh. Kayak sampai hari ini, melalui apapun gitu. Tiba-tiba ada yang WA, tiba-tiba ada yang di Instagram ngelihat apa, tiba-tiba gimana. Yang ya itu menariknya sih menjalani hubungan ini gitu. Dan satu-satunya privilege yang paling mewah itu adalah privilege kita bertuhan. Betul. Terima kasih Rahim. Kita akan selalu memberikan ini souvenir ini. Saya bukan close-nya kayak mau kasih respect juga ke kau. Saya itu by the way punya kesempatan berada pada waktu yang aneh. Saya duduk dengan kau ini aneh, strange time ini. Karena saya lihat kok dari saya kecil. Saya lihat perkembanganmu dari mas-mas dari MTV. Dari mas-mas MTV. Koko MTV yang ada liputanmu yang kayak di ruko begitu yang halo guys ini jualan kami. Terus ke situ kok temani kami di Indonesian Idol. Itu saya tidak tahu lagi apakah ada acara lain lagi setelah Indonesian Idol. Waktu Om Daniel jadi MC, kok bikin hangat keluarga. Jadi ada momen dalam waktu hidup kami dulu, kita nonton TV rame-rame, di mana sekarang semua anggota keluarga individual. Saya tidak tahu setelah itu apa lagi, dan bisa lihat perkembanganmu, lihat transformasimu. Keluar dari itu kita juga kayak siapa lagi yang temani kita ini? Kita tidak bilang Boy William. Dia kalau bukan dia siapa sih yang bisa tapi waktu keluar itu saya agak sakit hati. Saya cerita dengan kenapa kita mau nonton apa lagi kalau bukan ini. Tapi melihat perkembanganmu dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai fans itu bukan kita paksa dia dengan yang kita suka. Kita support yang dia jalani. Wow. Nah saya datang duduk di sampingmu begini terus lihat apa yang kau bangun. Daniel Mananta saja bisa. Berarti akan aman kita di masa depan. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih sudah. Terima kasih Rahim. Terima kasih udah jadi tetangga kita. Dan ya emang bener sih kayak I think Indonesian Idol tuh gila ya. Gue seneng banget lu ngomong kayak gini karena itu bagian dari hidupmu bab paling besar kali. Enggak juga. Tapi maksud gue yes, it's an achievement. Maksudnya gue banyak pelajaran dari Indonesian Idol. Tapi di Indonesian Idol tuh gue selalu membayangkan ada keluarga dari ayah, ibu, anak-anaknya, mereka udah nggak sabar nonton di depan TV untuk begadang karena kami Indonesia Timur coy by the way. Kau harus tahu itu ya. Untuk begadang sama-sama untuk nonton siapa yang tereliminasi. Betul, sampai jam itu coy. Dan mereka bisa berinteraksi. Kira-kira menurut papa siapa yang bakal keluar? Menurut kamu siapa? Dan itu jadi ada interaksi antara keluarga sampai mereka mungkin anaknya udah ketiduran, besok paginya ayah bilang si ini keluar, gimana gini segala. Gue ngebayangin itu dan ini baru pertama kalinya ada orang yang ngomong kalau misalnya, karena harapan gue, sorry karena lo, ya doa gue lah ya. Doa gue adalah
Indonesian Idol itu merekatkan hubungan antara keluarga dan antar generasi. Supaya mereka bisa saling berinteraksi dan mereka ketika kepotong iklan, sama-sama sakit hati gitu. Habis itu ketika ada yang harus ke WC nanti diceritain sama mamanya, diceritain sama papanya. Kayak gitu. Jadi thank you. It's beautiful, Rahim. Thank you for saying that. Seneng gue. Anyway, demikianlah obrolan gue sama Rahim Laude. Thank you banget, Rahim udah nyamperin kita di sini dan mudah-mudahan kalian menyukai obrolan kita. Dan seperti yang tadi gue bilang, emang frekuensinya nih kali ini agak beda gitu ya. Kayak mungkin hanya orang yang telah tersentuh hatinya oleh Tuhan dan mengetahui bahwa yang duniawi ini tidak sepenting dengan apa yang kita kejar, yaitu di kehidupan kekal nanti, itu yang bakal mengerti nih apa yang kita ngomongin gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua juga bisa belajar dari kehidupannya Rahim. Dan thank you banget udah nonton dari episode awal sampai sekarang ini. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye, sampai ketemu minggu depan.